wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun terang apa? Pun terang selawatan maning. Saya kira lagu ini canom-nom, lagu ini Irmus, Ikatan Remaja Mokane Sobek-sobek. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo. Atiku rasane lara, nyawan konco adoh karo agama. Tunggu HP apa ora? Ana flash apa ora? Ana flash yo durepke. Lampune pateni. Lara iso mati, tak milih tak pateni. Semuanya diangkat selawat. Tolong lampunya panitia dimatikan biar sahdu. Orang dekan dia. Ini jalannya apa kan nanti ya? Lampu matikan, lampu yang di atas dimatikan. Mer, matikan. Biar sahdu. Woi, lampunya mati nih. Oh, kesuwen gebuk baik kayaknya. Amat, kopi ini ngendi iki ya? Sodokannya gede temen ya. Emang boleh cangkem sapi. Yang ini coba lampunya matikan. Ya. Mata ini bro. Amen, sakit mata. Tarik. Lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Hatiku rasane lara, nyawan kanca
Sing jomblo, lanjut. Masa kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan mati. Pancen kowe neko maca tali asmara, lali karo wong liya. Terakhir, sholawat kesini Banten dikantor sama adik Kanjeng Nabi. Ya Rabbi Mustafa Balik Muqasidana Wafir lana Muhammadu Ya wasi'al quruni Huwal habibul ladhi Nurja syafa'atuhu Alhamdulillah. Loh, lampunya murah langsung kopinya teka. Apa? Kacamatanya buka? Iya. Kamu nafsu temen kalau kacamatanya ini. Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngaji apa pengen delok mataku? Matanya. Terang. Alhamdulillah. Remes. Udan maning. Oh, bubar mawon pengajiane. Amat, makasih ya. Ini mana tadi mau? Oh, minggat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya pengen metodologi cara untuk memakmurkan masjid itu lebih banyak melibatkan para pemuda dan pemudi. Ingat, inna fiyati subani amrul ummah. Besok di masa yang akan datang, wajah-wajah pemuda inilah yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Betul? Yang masjid mulai dari tukang adat, sahurnya Jumatan, anak-anak muda tampilkan di mimbar. Ramadan sebelum ada penceramah, yang muda jadi MC-nya. Keren. Jangan justru akses anak-anak muda ini dibatasi.
Kadang-kadang orang tua itu egois, cuma macem-macem. Justru kasih kesempatan yang luas untuk anak-anak. Coba, kan cangkeme ngapa ya? Apa? Udan? Lu apa mau banyu ya? Sing udanan ora sambat tak dongake, insyaallah mulih klebus. Klebus gak banjir tuh. Apa udan berapa? Apa? Biasa nggon-nggon sing jenenge kudaran ki yo teles goblok. Dong temen ya. Lak panas kuwi kebakaran, lak udan teles. Temanggung udane terus duwe diambung sing ngisor. Apa lah kayak gini lah udah bisa gini jangan nih sampai pacaran lebih sayangnya ditinggal minggat. Aku wes kadung sayang direwangi berjuang kok malah ditinggal ngilang dan tenan kayak gini malah galau. Aku nganan kamu ngiri, akunya bertahan kamunya lari. Makanya cewek itu rasanya dipikir banget. Awakmu kudu ngerti apa bedanya cewek kayak sound system. Bedanya tipis. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati teh oke, dipek kancane. Akhirnya nangis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Akhirnya pacarnya pergi, nyanyinya apa? Korban janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Oh, ngerti ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Tamir, saya sampaikan manajemen pengelolaan masjid profesional untuk hari ini. Supaya yang muda-muda ini mau berangkat ke masjid, setuju? Jangan masjid hanya dimonopoli oleh orang tua. Seolah-olah yang mau ke masjid itu hanya orang tua. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, carilah pemuda yang rajin sholat subuh di masjid. Kok ada pemuda rajin sholat subuh di masjid, jadikan dia sebagai mantu. Tapi nyatanya sing gelem subuh ning masjid dia sing tua-tua meh mati. Sing mau jarang temen. Maka coba kita lihat kasus saya tadi di Jepara, mau ke WC nunggu jam 12. Akhirnya saya pindah ke pom bensin. Saya wudhu, saya ngising di situ, saya sholat di situ. Ayo, kenapa masjid nggak bisa seperti itu? Satu. Nomor dua, masjid itu nggak usah kebanyakan peraturan. Kadang-kadang peraturan itu justru membebani jamaah. Contoh, satu tadi itu WC dikunci. Nomor dua, dilarang tidur di dalam masjid. Lai nyonger apa-apa. Lah nanti kalau tidur waktunya adzan nggak bangun gimana Gus? Gampang. Kok ada orang tidur, adzan nggak bangun, sholatnya sisan. Masuk masjid ditulisi di depan masjid, awas banyak maling. Barang hilang bukan tanggungan takmir. Iki lak medeni jamaah wong arepe salat. Begitu salat Allahu Akbar sambil nyong primer. Kalau saya jadi takmir masjid, tak ganti tulisannya. Jamaah salat masjid sandal hilang diganti takmir. Gagah. Sandal swallow pira? 10.000. Tapi masjid makmur. Persoalannya di mana? Takmir itu biasanya suka nimbun saldo kotak infak. Takmir harus paham, jamaah itu nitip
mengirim uang ke masjid tidak untuk dijadikan saldo, tapi untuk digunakan kemakmuran masjid. Kalau uangnya infaknya saldo, yang infak gak dapat pahala apa-apa, cuma dapat saldo. Saldonya banyak, tulis di papan tulis. Saldo masjid apa gitu? Musola apa gitu? Apa? Masjid apa gitu? Musola apa? Al-Hidayah. Pamer kene papan tulis. Takmir musola Al-Hidayah, saldo bulan ini. Cangkem bisa pakai. Lebih baik minus daripada ditabung. Kalau minus berarti infaknya jamaah itu tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran masjid. Dibuatlah infak masjid untuk hal-hal yang menyenangkan supaya jamaah mau datang. Musola Al-Hidayah pasang wifi gratis. Cocok? Wifi akan dihidupkan setelah sholat isya dengan syarat wajib sholat isya berjamaah. Atau kalau enggak malam minggu anak-anak pengajian di musola, kita makan angkringan gratis. Daripada anak-anak pacaran mendingan di musola, betul? Biayanya enggak seberapa. Kenapa selama ini tidak dilakukan? Takmirnya enggak kreatif. Ditamiri ya, Mir. Ini saya buktikan di beberapa masjid di Jogja ternyata mampu menarik simpati para pemuda datang ke masjid. Apalagi kalian orang-orang Ahlussunnah, tak kasih wifi, tapi harus mendengarkan pengajian kiai-kiai Ahlussunnah. Punya Instagram, follow kiai-kiai Ahlussunnah. Tapi jangan nontonnya macam-macam. Neng maghrib nontonnya Miyabi. Ya aku melu. Ingat ya, ini era medsos. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 65. Mohon maaf. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim yadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba hati-hati. Saya dapat ini ketika pulang dari pengajian Taiwan. Saya pulang ke Indonesia nggak bisa tidur, saya pikir buka Yasin ketemu ayat ini. Waktu itu saya mikir, kenapa satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya waktu itu batin, kenapa yang berbicara kok tangannya? Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Ternyata jawabannya hari ini, banyak orang berbuat dosa dengan menggunakan tangannya. Banyak orang berbuat dosa dengan menggunakan jempolnya, jari-jarinya. Untuk apa? Menghina, menghujat, membuli, mencaci maki dengan menggunakan tangannya. Melalui apa? Media sosial. Melalui apa? Facebook. Melalui apa? Instagram. Maka kalau bisa, jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk dakwah, bukan untuk bermaksiat. Wis tua-tua umurnya 50 tahun ibu-ibu duwe Facebook. Jam 10 bengi bojone ra mulih. Nulis status nang Facebook, aku kedinginan nih. Maksudnya apa ya? Dibaca sama Banser langsung komentar, tak kancani kok. Iya. Takmire langsung cemungut. Gus Miftah baca langsung komentar HIKS. Punya Instagram gak apa-apa, tapi jangan lebay, jangan semuanya ditulis dipamerkan di Instagram, di Facebook. Sekarang malaikat Raqib Atid itu nganggur, gak punya pekerjaan. Raqib Atid itu kan menulis amal perbuatan baik dan buruk. Sementara sekarang kalian tulis sendiri. Jadi malaikatnya nganggur. Apa-apa diposting.
bulan puasa, buka puasa bersama, alhamdulillah bisa membersamai anak yatim. Padahal gak nyumbang, nunut buka poso. Malam traweh diposting, bangun jam 2 malam tahajud, alhamdulillah habis tahajud rasanya nyaman. Sebenarnya bukan persoalan itu, kan cuma pengen pamer saja dibaca sama orang, betul? Lebay, yang repot mau memamerkan puasa. Bagaimana coba caranya? Kalau orang sholat, pamer bisa diposting, foto posting. Orang sodakoh, posting duit bisa. Ayo, kalau puasa, bagaimana kamu pamernya? Langsung di hadapan kamera, hari ini aku puasa guys, buktinya apa? Kadang-kadang postingnya lebay, siang-siang ada kecoa di foto posting Facebook, siang-siang gini lihat kecoa, serasa lihat korma. Apa matamu ki kata? Kita bisa membedakan antara serangga dengan korma. Itu tabung gas LPG 3 kg di foto posting, wow kelapa muda guys, matane. Jadikan yang bermanfaat, tonton ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, jangan yang Wahabi, jangan yang suka mengkabar-kabarkan, cari ulama-ulama yang adem. Enggak kayak hari ini gampang banget. Oh, begitu malam tahun baru orang-orang NU bikin pengajian akbar, bikin sholawatan malam tahun baru. Mereka bikin status, apa coba statusnya? Malam tahun baru kami bukan malam tahun baru Masehi, tapi malam tahun baru Hijriah. Begitu ditanya, kamu lahirnya tanggal berapa? 20 Februari. Matane. Katanya tahun barunya tahun baru Islam. Kenapa lahirnya pakai tanggal Masehi? Pengajian malam tahun baru bid'ah, nggak ada ajarannya, harus sama dengan Rasulullah. Merayakan tahun baru Islam pun juga tidak pernah dilakukan Rasulullah, karena tahun baru Islam yang membuat bukan Kanjeng Nabi tapi Umar bin Khattab. Goblok. Betul nggak? Nabi Muhammad apakah merayakan malam tahun baru? Ya enggak, belum ada zaman Kanjeng Nabi. Gimana? Bubar saja, ayo pulang. Karena aku mau pindah tempat. Ini berarti malaikatnya senang sama ibu-ibu, bapak-bapak randegan. Amin. Insyaallah hujan ini adalah rahmat. Pintu langitnya terbuka, maka minta kamu malam hari ini. Mumpung ini awal-awal tahun, langit terbuka, kamu minta sama Allah. Yang punya keluarga, minta keluarganya sakinah. Yang jomblo mudah-mudahan segera menikah. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jomblo nangis. Ya Allah, terus ya Allah. Kalau ada hujan begini disunahkan doa. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Untuk semua hajat, Al-Fatihah. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sagarepmu dhewe. Mau meneh kae. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Malah hu-ahu itu berikan ya. Sholawat, kita bui bro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Perintah siapa? Kamu mencuri-curi perhatianku ya? Tolong mbaknya tadi yang nari pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Cocok. Daripada kamu nangis gara-gara cewek. Alah, becek ketitik. Allah ketoro. Wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Terus nomor 3, wow, manajemen masjid. Rasa kakean numpuk-numpuk dua infak. Nomor 3, kadang-kadang takmir niku egois. Anak kecil dilarang ke masjid, ganggu khusuke wong tua. Anda salah. Tak kasih contoh. Ayo contoh. Coba maju-maju berdiri ya sama ya. Banjir jurah apa ya? Banjir apa ngompol? Dia ngono, wis tua jilbab PP. Ya Allah. Wis tua jilbab PP. Penampilan milenial, wajahnya kolonial. Jangan-jangan saya pakai pil ya. Malah ngaku, iya bener. Bu, metodologi ngajari anak ibadah itu yang paling gampang adalah dengan menggunakan contoh. Dan rata-rata anak itu mengidolakan bapak ibunya. Maka kalau pengen punya anak yang baik, jadilah bapak sebagai uswah, sebagai contoh. Jadilah ibu sebagai madrasatul ula. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Saya kasih contoh. Saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa berjanjen, bisa tibaan, bisa yasinan, bisa sholawatan, bukan karena belajar, tapi karena biasa mengikuti abah saya yasinan. Saya biasa mengikuti abah saya manakiban. Abah saya mimpin tahlilan, saya ikut. Saya hafal dengan tahlil gara-gara saya ikut dengan abah saya. Abah saya manakiban, saya ikut. Saya hafal dengan manakib gara-gara dicontohkan oleh abah saya. Saya bisa ngimami sholat, abah saya ngimami sholat, saya ikut ke masjid. Abah saya hafal. Kalau abah ngimami masjid, sholat, biasanya saya mainan beduk. Maka pukulnya beduk disimpan sama abah saya. Begitu abah saya sujud, saya masuk sarungnya abah. Begitu saya masuk sarung, ketemu tutuk beduk. Oh, ini tutuk beduknya. Apa sih ya? Ini kerumuh untuk beduk ya foto-foto. Kamu kalau mau tuh mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Ini metode yang paling gampang. Sehingga apa? Terbangun semangat yang luar biasa dari anak-anak. Anak-anak dikasih kesempatan yang luas. Adzan, pujian, bila perlu sekali-kali ngimami sholat. Ya dia mesti pinter ngimami sholat. Sholat zuhur sama sholat asar. Kan nggak ada bacaan. Saya itu ingat ya,
Dulu saya pernah safari Ramadan di Purwokerto, itu di stadion apa lapangan itu? Bukan Gor Satria, bukan. Stadion Mini. Dulu sama Bagindas, band yang paling laris di bulan Idul Adha, bagi Bagindas. Itu sekitar 7 tahun yang lalu, safari Ramadan disponsori oleh Rokok Jarum waktu itu. Saya ingat di daerah sana itu saya pengen sholat taraweh. Saya bilang sama panitia, saya pengen sholat taraweh di Purwokerto. Carikan masjid yang imamnya jangan terlalu tua, tapi juga jangan terlalu semangat. Saya pengen sholat tarawehnya cepat, karena nanti mau pengajian. Ketemu masjid, imamnya wis tua, tapi gayanya raumum. Bar Fatihah taraweh sih diwaca waduha, kan doa temen ya. Biasanya saya cuma kulhu sama salamun kok. Sing diwaca waduha, inyong batin, waduh suwe temen. Ternyata saya ditipu sama Imam Purwokerto. Yang dibaca waduha, ternyata yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Allahu akbar. Langsung saya teriak, cocok. Loh, membaca surat habis Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah, nggak baca aja nggak apa-apa kok. Apalagi 2 ayat, nggak baca nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu baca surat habis Fatihah tapi lupa membaca Fatihah. Ini ada di Wonogiri sana, Jumatan. Allahu Akbar, imamnya lali. Urung maca Fatihah, maca surat. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum teriak Subhanallah. Imamnya lupa salahnya di mana. Diulangi lagi, dikira kurang fase, dipase-pasein. Ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kenceng. Subhanallah. Imamnya ra paham, salahin yang ngendi. Dipikir kurang fase, dipase-pasein. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah. Yang teriak batal apa enggak? Sampingnya ngandani, ra ngomong. Sampingnya ana lurah, malah ngomong dewek. Untung inyong ra ngomong deh. Maka kasih kesempatan anak-anak muda. Inna fi yadi subani amrul umur. Di tangan pemuda. Dan Anda sebagai pemuda katakan innal fata may yaquluha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini loh saya. Walaisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan dikit-dikit ini loh bapak saya. Ini loh keturunan saya. Maka dari dulu saya paling tidak senang orang itu membicarakan nasab. Saya dulu masuk Jogja pertama kali dikritik, Miftah itu Gus gak jelas nasabnya siapa. Sekarang orang hari ini malu. Mbah saya itu sama dengan mbahnya istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah. Kita sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari. Saya dulu nggak pernah mau ngomong soal nasab. Bagi saya, mohon maaf, nasab itu penting tapi bukan jaminan, betul? Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Enteng-entengan tandu apa? Saya baru tahu kalau istrinya Abah Lutfi itu satu nasab dengan saya. Malam tahun baru kemarin pengajian di Tegal. Kakinya Abah kotor karena banjir, saya datang, saya lap kakinya beliau karena saya sangat hormat dengan Habib Lutfi, beliau guru kita, orang tua kita. Saya lapi. Habib Lutfi tanya sama saya, "Nak, kamu itu keturunan Mbah Muhammad Besari?" "Iya, Bah, saya keturunan nomor 9. Jadi saya ini Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Karena aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Kalau kamu kan beda, Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan." Abah Lutfi bilang, mamah itu istrinya Abah itu juga keturunan Mbah Muhammad Besari. Berarti kamu itu masih saudaraan sama mama.
Dulu orang selalu ngomong nasab, saya nggak pernah ngomong soal nasab. Bagi saya nasab itu penting tapi bukan jaminan. Kenyataannya banyak yang bapaknya kiai, anaknya nggak jadi apa-apa, betul? Dulu pondok pesantrennya besar, begitu dipegang anaknya jadi kandang ayam, banyak. Makanya pondok saya di Jogja, panitia yang pernah datang ke pondok saya nggak ada plang pondok pesantren Oraji, nggak penting. Tempat saya nggak ada papan nama. Lebih baik pondok pesantren tidak ada papan nama tapi ada santrinya daripada ada papan nama tapi tidak ada santrinya, betul? Tempat saya itu kalau pengajian malam minggu pahing kayak besok tanggal 11 yang datang orang 7.000, 10.000, nggak ada papan nama, nggak ada panitia. Tapi saya paling tidak suka anak yang membicarakan kehebatan orang tuanya tetapi anaknya tidak jadi apa-apa. Bapak kayak nyongkel wong top, anaknya dari copet. Maka malam hari ini yang tidak punya keturunan kiai saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Mambu kiai itu lebih apik daripada kiai mambu. Innal fata man yaqulu anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Jangan mengatakan kehebatan orang tua sementara kamu tidak jadi apa-apa. Anaknya macan, urung mesti jadi macan gede. Bisa jadi